Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk mata kuliah sistem operasi. Sebelum itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Dida Nur Aziza dengan nomor induk mahasiswa 2401 6012 1132. Nama saya Tina Mas Permana, nomor induk mahasiswa itu 2410 60 12 112. Nama saya Dana Ipang Sugiartono dengan nomor induk mahasiswa 2401 60 12 10. Nama saya Muhammad Turmuji dengan nomor induk 240160 2401 Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu akan dibawakan dengan saya sendiri. Ya. Oke, materi yang pertama ada introduksi sistem operasi. Saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi menyederhanakan kompleksitas hardware, memungkinkan eksekusi aplikasi, dan menyediakan layanan seperti manajemen proses, memori, dan file. Lalu ada materi yang kedua selanjutnya yaitu berjudul operasi sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan sistem komputer itu terdiri dari apa saja, yaitu ada CPU, memori, dan device controller yang bekerja bersamaan dan diatur oleh memory controller. Saat booting, bootstrap program di ROM membuat kernel OS ke memori. OS merespon kejadian melalui interrupt dan sistem call yang mengalihkan eksekusi CPU ke service loading. Struktur penyimpanan terdiri dari hierarki mulai dari register hingga tab dengan perbedaan kecepatan ukuran dan volatilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer sistem arsitektur. Komputer sistem arsitektur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arsitektur komputer, sistem operasi, dan layanan sistem operasi. Arsitektur komputer dibagi menjadi sistem operasi tunggal, sistem prosesor, paralel, throttling, complete, dan sistem clustering untuk high availability. Struktur sistem operasi yaitu meliputi multiprogramming, meningkatkan utilitas CPU, dan time sharing, multitasking, dan memungkinkan interaksi pengguna, di mana program yang dieksekusi disebut dengan proses. Layanan sistem operasi yaitu serangkaian fungsi penting seperti user, program, execution, UI, UX, operation, physical, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation, accounting, dan protection and security. Dan saya akan menjelaskan tentang materi keempat yaitu sistem operasi. Sistem operasi dapat diakses melalui antar buka, CLI, dan atau GUI, dan sistem calls yang meminta layanan kernel untuk proses kontrol, file manipulation, dan fungsi lainnya. Sementara sistem program menyediakan alat pengembangan dan eksekusi. Desain ISO menyeimbangkan tujuan pengguna atau sistem yang dibangun untuk menggunakan bahasa tingkat tinggi dengan arsitektur yang bervariasi dari simbol struktur hingga micronames dan modelings. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 yaitu tentang operating system dan pertemuan 6 yaitu tentang memory management. Baik, untuk yang pertama di operating system management ada
Size gate itu menentukan CPU yang digunakan, jumlah memori, perangkat input atau output yang tersedia. Terus opsi OS apa saja sih yang diaktifkan? Ya yang tadi itu yang di atas ya, yang CPU, jumlah memori, dan input outputnya. Terus yang ketiga ada sistem boot atau booting. Proses komputer saat dinyalakan untuk membuat kernel ke memori dimulai dari bootstrap program di root. Bootstrap ini mencari kernel di storage, memuatnya ke RAM, menjalankannya. Setelah kernel berjalan, sistem dianggap running. Terus yang keempat ada shared memory system, yaitu proses berkomunikasi dengan berbagai area memori khusus, berlaku jika proses setuju memberi akses ke memori yang sama. Contoh, producer sama consumer program. Terus memakai buffer yang sama, buffering. Biasanya jenisnya yaitu unbounded atau bounded. Terus yang kelima, message passing system atau MPC tanpa berbagi memori. Proses bertukar pesan melalui send message atau receive message. Cocok, jadi sistem ini cocok untuk sistem terdistribusi antar komputer dalam jaringan. Jenis pesannya yaitu big size atau mudah implementasi. Ada variable size, lebih fleksibel untuk pemrograman. Terus yang keenam ada message passing atau penamaan. Jadi cara prosesor mengenalinya itu yang pertama direct communication, yang kedua indirect communication, yang ketiga ada message passing. Di sini tuh kita caranya tuh block set, jadi pengirim menunggu sampai pesan diterima, terus non blocking set, kirim lalu lanjut jalan, terus blocking receive. Jadi si penerima menunggu sampai pesan ada. Terus ada non blocking receive, ambil pesan jika ada, jika tidak ada Terus yang ke-8 ada message passing buffering. Jadi kayak pengumuman sementara seperti itu. Terus zero capacity, jadi pengirim selalu harus menunggu si penerima. Terus bounded capacity, kemudian terbatas, pengirim menunggu bila penuh. Terus ada unbounded capacity, antrian tidak terbatas, pengirim tidak pernah terganggu. Kesimpulannya yaitu, jadi si VMware itu memisahkan hardware menjadi beberapa lingkungan virtual, terus mengonfigurasi OS sesuai hardware, dan booting itu membuat kernel ke memori utama melalui bootstrap di root. Terus shared memori juga cepat, tapi proses harus berbagi ruang halaman. Message passing aman untuk sistem terdistribusi dan tidak berbagi memori. Dan IPC dapat bervariasi dari cara penamaan, sinkronasi hingga offering. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 7. Topik pertemuan 7 kali ini. Ini video pertemuan 7 ini mencakup kemungkinan besar pembahasan materi input dan tentang dua konsep penting yang dibutuhkan, yaitu tentang proses dan terminasi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ini adalah unit dasar dari pekerjaan dalam sistem operasi. Setiap aplikasi atau tugas yang berjalan, misalnya perusahaan Anda atau membuka hosting atau main game, nah itu adalah proses. Kemudian ada juga terminasi proses.